Salam, perkenalkan nama saya Novarianti Knofmoni, kelas C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Jadi baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi, dan contoh-contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya dunia dan risation yang artinya proses. Dengan begitu, globalisasi secara bahasa diartikan sebagai suatu proses yang mendunia antar sesama manusia, saling terbuka dan bergantungan satu sama lain tanpa batas waktu maupun jarak. Yang berikut bentuk-bentuk globalisasi beserta contoh-contoh globalisasi. Yang pertama, globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi adalah peningkatan pasar internasional, investasi asing, dan saling ketergantungan ekonomi antar negara. Perusahaan bisa berpromosi di berbagai negara dan dengan rantai pasokan yang kompleks dan terintegrasi. Contoh globalisasi di bidang ekonomi yaitu kita bisa membeli barang tren internasional tanpa harus keluar rumah, cukup dari rumah saja. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi merupakan penyebaran informasi, berita, hiburan secara cepat melalui media massa seperti internet, TV, media sosial adalah bentuk globalisasi di bidang komunikasi. Misalnya dengan media sosial kita bisa melihat berbagai berita atau kondisi terkini dari negara lain dan kita tidak ketinggalan informasi, dan kita bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa batas waktu dan geografis. Penyebaran informasi, berita, dan hiburan secara cepat melalui media massa seperti internet, TV, dan media sosial adalah bentuk globalisasi di bidang komunikasi. Misalnya, dengan adanya media komunikasi, kita bisa mendapatkan berita-berita terbaru dan bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa batas waktu. Yang ketiga, yaitu globalisasi di bidang iptek. Globalisasi di bidang iptek mencakup pertukaran ilmu, teknologi, dan informasi di seluruh dunia. Yang keempat, globalisasi di bidang transportasi. Berbagai alat transportasi umum, baik di udara, darat, dan laut, terus berkembang sehingga memfasilitasi perdagangan internasional, pariwisata, dan distribusi produk. Perkembangan contohnya seperti perkembangan motor listrik, mobil listrik, dan kereta cepat. Itu adalah perkembangan transportasi umum di Indonesia. Yang kelima, globalisasi di bidang budaya. Penyebaran budaya populer seperti musik, film, dan fashion menciptakan budaya yang bersifat global. Misalnya budaya K-pop yang digandungi anak-anak muda di Indonesia, dan makanan tradisional Indonesia yang banyak disukai oleh turis mancanegara. Dan perkembangan dan kemajuan di bidang lain, yaitu yang pertama itu pengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin. Perlahan dunia kerja di Indonesia mulai berubah. Pabrik telah digantikan oleh mesin agar lebih efisien baik waktu maupun biaya. Bahkan pekerjaan petani juga makin
kurang karena sudah banyak mesin-mesin yang bisa membantu pekerjaan manusia untuk bertani. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang saya rasakan yaitu dulu sebelum ada mesin atau traktor itu kalau kita kerja sawah itu cukup lama. Tapi dengan adanya kemajuan zaman, maka kalau kita bekerja sawah itu cepat karena menggunakan mesin-mesin seperti traktor dan rontok. Bahkan di negara-negara yang maju itu mereka tidak menggunakan lagi tenaga manusia, tapi mereka menggunakan tenaga mesin. Yang kedua itu jual beli barang online terus berkembang. Saat ini juga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar, tetapi juga bisa secara daring atau online. Hal ini memberikan keuntungan bagi penjual ataupun pembeli karena hemat waktu dan hemat biaya juga. Yang ketiga, peningkatan penggunaan gadget. Peningkatan penggunaan gawai juga menjadi satu di antara contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, gadget atau gawai mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Yang keempat, teknologi terbaru bisa diakses semua orang. Kini teknologi bisa diakses semua orang karena penggunaan gadget yang sudah menyatu berbagai lapisan masyarakat. Teknologi seperti video call, email, sosial media bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat. Bahkan dunia maya sudah jadi kehidupan bagi masyarakat, bagi kehidupan kedua bagi banyak orang. Kalau dulu itu penggunaan media sosial itu terbatas. Dulu kalau zaman yang dulu yang kalau saya masih kecil itu penggunaan kita mau bermain HP itu susah. Tapi sekarang anak sekarang mereka masih kecil sudah bisa pegang HP itu merupakan salah satu kemajuan di dunia modern. Jadi demikian video dari saya. Terima kasih.